Nah, Rian, seperti janji kita tadi, kali ini kita akan mengajak pemirsa semuanya ke Inggris untuk mengetahui bagaimana Ramadan di Inggris, karena ada yang baru saja buka puasa nih. Ada yang baru saja buka puasa ya, saya buka cuaca tadi. Ya benar sekali Hanum, dan untuk mengetahui seperti apa ini suasana 10 hari terakhir di Inggris, kami telah terhubung dengan Ratna Ariyanti melalui Skype. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Inggris, Mbak Ratna. Halo. Halo. Halo, waalaikumsalam. Halo, selamat malam Hanum dan Rian. Oke, baik. Selamat pagi dari Jakarta, Mbak. Sahur buat semua. Terima kasih. Mbak Ratna, ini membicarakan tentang 10 hari terakhir nih tentang Ramadan di Inggris. Bagaimana sih Mbak keadaannya di sana, bisa diceritakan? Oh, yang pasti jauh berbeda dengan keadaan di tanah air ya. Kita tahu kalau misalnya 10 hari terakhir, selain orang sudah mulai iktikaf di masjid, pusat perbelanjaan juga mulai ramai. Oke. Kalau di sini karena bukan hari libur nasional, jadi suasananya kalau di luar tuh biasa aja. Cuma kalau di masjid sudah mulai terlihat ya ada peningkatan aktivitas gitu, karena selebaran untuk iktikaf sudah dibagikan. Jadi banyak orang yang juga menyempatkan diri setelah tarawih, mereka berdiam di masjid gitu. Oke. Mbak Rana, ini kan kalau memang di sana tidak ada tradisi seperti di Indonesia seperti itu ya. Tapi kalau diskon pakaian atau produk fashion itu biasanya di Inggris kapan sih Mbak? Ada nggak tuh? Biasanya Natal itu jadi yang paling meriah ya, karena ada biasanya sebelum Natal atau mau tahun baru ada diskon besar-besaran. Kalau Idul Fitri kayaknya masih beberapa supermarket memang ada program-program promo, tapi memang tidak sebesar seperti di tanah air. Oke. Tapi nuansa Ramadannya terasa kok. Oh, gitu ya. Tetap ada atmosfer Ramadannya begitu ya. Kalau sangat terasa. Sorry? Oke, Mbak Ratna, kalau boleh tahu ini Mbak Ratna menjalankan Ramadan yang keberapa sih ini di Inggris? Oh, saya hanya 1 tahun di sini. Kebetulan program saya hanya 1 tahun. Saya sekarang lagi ambil master untuk International Journalism di University of Leeds. Jadi ini tahun pertama saya di Inggris. Apa rasanya Mbak, tahun pertama ada di Eropa dan kemudian ini cuacanya juga ya summer ya seperti itu. Apa sih rasanya Mbak? Yang pasti puasanya jadi jauh lebih panjang ya, karena kami sahur sekitar jam 3 pagi. Setelah itu bukanya baru tadi jam 10 kurang 15 lah. Jadi kira-kira hampir 19 jam ya puasanya. Dan kalau misalnya pergi ke atas, ke utara, kayak misalnya tinggal di Scotland, di Edinburgh atau Glasgow, itu lebih panjang lagi waktu puasanya. Karena Leeds ada di tengah-tengah, jadi ya sekitar 18-19 jam. Oh, itu waktunya lumayan nggak selama yang di utara bahkan ya Mbak Ratna ya? Benar, kalau kita ke lebih utara lagi, kayak di negara-negara di Skandinavia itu jauh lebih panjang lagi ya. Puasanya jauh lebih menantang lagi. Berarti kalau bulan puasa jangan ke sana dulu deh. Mbak Ratna, ini ada sedikit pertanyaan. Mbak Ratna, singkat saja. Apakah Brexit kemarin memberikan dampak untuk ibadah puasa di sana? Sebenarnya tidak secara langsung terpengaruh. Saya juga mendengar ya banyak cerita soal perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh imigran. Tapi sejauh ini saya sendiri merasa aman-aman saja. Kebetulan saya juga tinggal di rumah yang berbagi bersama warga lokal, jadi British gitu ya. Saya tinggal di share house flat bersama dia. Dan sejauh ini dia sangat menghormati, berpikiran terbuka, dan ya kami sama-sama dia misalnya memasakkan beberapa makanan untuk buka puasa saya gitu. Enak sekali ya Mbak ya. Mbak Rana, ini kalau berbicara mengenai Ramadan pertama, apa yang paling dirindukan untuk berbuka puasa dan apa yang paling diimpikan untuk sahur tuh Mbak? Karena nanya aja sih Mbak, nggak berencana ngirim. Ya jadi jauh dari keluarga seperti ini tuh bikin saya jadi ingat hal-hal kecil ya, terutama masakan ibu saya. Aduh, saya jadi nangis deh. Masakan ibu saya tuh paling saya rindukan, walaupun di sini mudah menemukan bahan-bahannya karena sendiri banyak toko-toko Asia gitu ya, jadi nggak terlalu sulit sebenarnya cari bahan. Tapi tetap aja
nuansa jauh dari keluarga itu kayaknya kadang bikin sedih sih kadang. Tapi saya yakin ya ini cuma sebentar lah, sebentar lagi juga kami kumpul. Gitu. Oke. Ada homesicknya ya Rian ya. Iya. Dan ya sebelumnya tuh nggak terasa banget homesicknya, tapi begitu Ramadan berlipat-lipat. Oke, kan bentar lagi juga udah dapat gelar master, pulang seperti itu Mbak ya. Mbak, tapi Alhamdulillah, amin. Iya, tapi kalau berbicara mengenai Inggris sejauh ini Mbak ya, itu kalau selain toko Asia, kalau untuk makanan halal itu di Ramadan seperti ini, Mbak Ratna itu mencarinya kemana Mbak? Kalau tidak memasak sendiri seperti itu? Misalnya mau kolak atau gorengan gitu Mbak? Kalau untuk makanan-makanan yang khas Indonesia otomatis harus masak sendiri ya, karena nggak ada orang jualan kolak, apalagi es kelapa muda atau biji salak ya, pokoknya hal-hal yang kita tuh kalau di Indonesia tuh kayak keluar udah langsung ada gitu ya. Tapi toko makanan halal banyak banget dan itu gampang banget dicarinya, label halal. Bahkan di supermarket yang umum sekalipun mereka ada corner untuk halal, untuk makanan halal, untuk daging halal, ayam, makanan mentah dan dengan logo halal. Jadi gampang banget sebenarnya. Karena Muslim di Inggris itu jumlahnya juga banyak ya, 3 juta orang gitu. Jadi pasarnya juga besar gitu untuk produsen makanan halal. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih ya Mbak Ratna Ariyanti, selamat menjalankan puasa. Terima kasih. Selamat kuliah Terima kasih lagi. Hanum, Selamat Pak Marian. Tetap semangat Mbak, Selamat menjalankan puasa semua ya. Terima kasih, dadah.